Ustadz pernah menjelaskan bahwa semua ahlun nar, baik kafir maupun mukmin yang banyak dosanya adalah kekal di neraka. Apakah itu tidak bertentangan dengan hadis riwayat Muslim berikut? Kemudian bagaimana cara kita untuk memahaminya? Rasulullah pernah bersabda tentang syafaat antara orang-orang yang beriman di hari kiamat. Saya bacakan artinya. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu, yakni yang tinggal di neraka, pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka lapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientas. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Kalau melihat hadis ini riwayat Muslim, memang ini hadis sahih. Coba dibuka kembali itu Quran surat Al-A'raf itu Ustaz. Quran surah ke-7 ayat 40. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 40. Innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannah wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mendustakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan berlaku sombong terhadapnya. Jadi tidak mau tunduk patuh, tidak mau mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran, tidak mau mengamalkan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah, ketetapan-ketetapan agama. Yaitu kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka. Artinya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah, menurut Allah dalam ayat ini tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Doanya tidak akan diterima oleh Allah. Karena doanya tidak akan diterima, maka mereka tidak akan masuk, tidak akan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka hanya akan diizinkan masuk surganya Allah kalau nanti ada unta masuk lubang jarum. Nah, berita ini yang Allah informasikan kita juga sudah mengetahui. Sejak di dunia ini, unta itu sebesar itu, lubang jarum itu sekecil itu. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau Allah sudah membuat ketetapan, pasti
tidak akan mengalami perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kita sekali-kali tidak akan mendapati ketetapan Allah, sunnah Allah itu mengalami perubahan, mengalami pergantian. Kalau sejak dunia unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu, secara akal sehat unta jelas tidak akan bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sekecil itu. Jangankan unta, nah, kita memasukkan jarum saja, padahal itu tempatnya ya di lubang jarum itu. Kita memasukkan benang jahit saja, itu susah. Usaha kita mati-matian, ada yang dijilat, diemut, dan lain sebagainya, dimasukkan, masih luput. Kemudian lagi, dipelintir-pelintir begini, dimasukkan lagi, masih luput lagi. Padahal itu tempatnya benang. Lah, masa unta masuk ke lubang jarum yang sekecil itu? Nah, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu, maka ini selamanya nggak akan berubah. Oh, bisa nanti kalau Allah menghendaki, bisa saja, mungkin saja nanti di sana untanya sekecil lubang jarumnya sebesar unta-unta. Nah, kalau itu terjadi berarti ketetapan Allah mengalami perubahan. Nah, orang yang mendustakan ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat Allah, itu nanti tidak dikabulkan doanya oleh Allah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai ada unta masuk lubang jarum. Itu. Lah kan ayat ini konteksnya untuk orang kafir, betul. Konteks ayat ini untuk orang kafir. Tetapi perlu kita pahami, ayat ini kita temukan di dalam Al-Qur'an, sedang Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dengan segala informasi yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran, seluruh petunjuk dan pelajaran yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, itu semuanya menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Agar orang yang bertakwa itu bisa mengambil ibrah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ojo tumindak kaya wong kafir, suka mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong. Kalau kamu tidak ingin kesudahannya seperti orang kafir, seperti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong, maka jangan berperilaku seperti mereka. Itu fungsi hudal lil muttaqin, Quran sebagai petunjuk biar kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu kata Allah dalam Quran surah Sad ayat 29. Makna tadabbur di situ itu adalah at-ta'ammul wan nadrul amik fil ma'ani. Jadi memperhatikan, mempelajari, melihat dengan sangat dalam tiap-tiap maknanya. Itu makna tadabbur. Nah, makna tadabbur selain itu, makna tadabbur itu ya syumul, menyeluruh. Artinya yang menyeluruh, kita berusaha mempelajari cara bacaannya, membacanya dengan secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian kalau bisa kita juga berusaha menghafalnya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian yang paling penting adalah mengamalkan. Jadi orang Islam itu pikirannya maju. Masa sekian puluh tahun jadi orang Islam, baca kitab sucinya masih grodal-gradul karena tidak ada semangat untuk belajar. Yang penting kan pengamalan, betul, pengamalan penting. Paling utama itu pengamalan. Tetapi hendaknya kita orang Islam juga punya ghirah, semangat untuk belajar membaca kitab suci kita. Kalau bukan kita, umat Islam, lantas siapa yang akan membaca kitab suci ini? Sedangkan di saat-saat ini orang non-muslim pun banyak yang fasih baca Quran, lancar baca Quran, banyak yang hafal Al-Quran hanya sekedar untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran, dan tidak akan mereka dapatkan sampai kapanpun. Tetapi mereka baca, mereka pintar baca, hafal, tetapi tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Lah kita jangan berperilaku seperti itu. Yang pertama kita semangat
berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 hal berinteraksi dengan Al-Quran yang bisa kita lakukan sebagai orang Islam. Pertama, dengan qiraah, dengan membacanya. Kemudian bisa dengan tahfidz, dengan menghafalnya. Namun tidak cukup berhenti qiraah dan tahfidz saja. Ada yang lebih penting, yaitu dengan tilawah. Tilawah itu membaca dengan maknanya, membaca, memahami dan mengamalkan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, itu kata Allah. Jadi qiraah dengan tilawah itu beda. Kalau qiraah itu sebatas membaca tanpa memahami maknanya. Tapi kalau tilawah itu membaca, memahami dan mengamalkan apa yang dibaca, apa yang dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka interaksi dengan Al-Quran lebih semangat lagi. Nah, salah satunya ini adalah bisa kita ambil ibroh. Kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka jangan berperilaku seperti orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong. Kalau itu kita lakukan, akibatnya akan sama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Al-A'raf ayat 40. Lain daripada itu, ada satu hadis Nabi juga, Al-Quran syafi'un musyafa'un. Quran itu adalah syafaat, penolong yang diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, dan pembela yang diterima pembelaannya, yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, kemana Quran membawa selalu dia mengikuti. Quran mengajak ke barat, dia ke barat. Quran mengajak ke kanan, dia ke kanan. Dia selalu ikuti, tidak menyelisih Al-Quran. Dia tidak melakukan perbuatan Quran ke kanan, dia ke kiri. Tidak, tetapi dia ikuti terus. Sehingga Quran betul-betul dijadikan di depannya sebagai petunjuknya, pedoman hidupnya, kompas hidupnya. Kata Nabi kita, qadahu ilal jannah. Pasti sampai Quran itu akan menuntunmu sampai menuju surga. Menuntun. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, Quran akan menuntunmu menuju surga. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alahu wara'ahu, dan barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih menuruti apa kata hawa nafsunya, kata Nabi kita, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretmu menuju api neraka. Menyeret itu berarti keadaan diseret itu sebetulnya kita tidak mau masuk api neraka, tetapi kita dipaksa dan diseret untuk memasukinya. Karena kita menjadikan Quran di belakangnya. Lain daripada itu, maka kita sebagai orang Islam berusahalah meraih surganya Allah. Kalau toh nanti di sana itu ada ahli neraka dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka kita jangan sampai melalui neraka. Meraihlah surga secara langsung, kalau perlu tanpa hisab, jalan tol mulus, jangan mampir di neraka dulu. Tidak kuat, sudah pasti nggak kuat. Masuk neraka dulu, mampir di situ itu pasti nggak kuat. Maka kita orang Islam, orang beriman, mari kita berusaha berlomba-lomba meraih surganya Allah langsung, tanpa mampir-mampir dulu ke neraka. Kalau mampir dulu ke neraka tidak kuat, pertama, 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti firman Allah itu dalam Quran surah Al-Had surah ke-22 ayat 47. 1 hari di akhirat nanti, baik di surga maupun di neraka, itu ibaratnya 1000 tahun kita di dunia. 1 hari kita 1000 tahun. Ada manusia yang berusia 1000 tahun? Belum pernah ada. Nah, kita paling banter berapa? Kalau menurut sabda Nabi ya paling 60, 65. Hanya sedikit yang Allah lebihkan. Umat Nabi Muhammad itu umurnya antara 60, mabaina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Dan hanya sedikit yang Allah lebihkan dari usia 70. Apalagi 1000 tahun, kita tidak pernah merasakan 1000 tahun di dunia. Maka nanti di akhirat
yang akan kita lalui satu hari adalah 1000 tahun sejak di dunia. 1000 tahun dibakar di dalam api yang berkobar-kobar, panasnya kalau berdasar hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim itu 70 kali lipat panas api di dunia. Narukum hadhihi mayuqadu banu adama. Apimu ini, api yang dinyalakan oleh Bani Adam, oleh manusia ini, juz'un wahidun, hanya satu bagian min sab'ina juz'an min nari jahannam, hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi 1000 tahun, kalau kita 2 hari misalkan mampir di sana, berarti 2000 tahun dibakar dengan panas api 70 kali lipat panas api kita di dunia. Puncak panas api di dunia itu konon kabarnya 1300 derajat Celcius. Kalikan saja 70. Kalau kita letterlekan begitu pemaknaannya, 1300 kali 70 kurang lebih 91.000 derajat Celcius. Coba, andai kata kita hadis riwayat Bukhari Muslim itu kita artikan secara letterlek. Padahal yang namanya bahasa Arab kalau menunjuk angka 7 itu menunjukkan sangat banyak. Sangat banyak, 7, sab'un, itu sangat banyak. Tidak letterlek 7 gitu saja. Nah ini dalam hadis ini 70 bisa berarti 70 dan tentu lebih dari 70. Coba dihitung kalau kita maknai letterlek. 1000 tahun dibakar di dalam kobaran api neraka yang derajatnya 91.000 derajat Celcius. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita masih bisa menahan? Jelas tidak bisa tahan. Jangankan 91.000 derajat Celcius. Lawang kita kena setrika saja, itu saja kepanasan, tidak sanggup. Atau dulu bapak dan saudara waktu masih merokok dulu terkena apa? Mowo itu apa bahasa Indonesia? Percikan abu dari rokok itu saja. Itu panjenengan kita aja begini-begini bingung. Apalagi kalau sampai dibakar di neraka. Makanya jangan sampai. Kalau toh nanti di sana ada dari ahli neraka diangkat ke surga, maka kita jangan mampir neraka dulu. Karena kalau kita pola berpikir kita, nanti di sana ada orang yang beriman, setelah dicuci habis dosanya kemudian dimasukkan ke surga, itu akan menyebabkan kita malas. Kita akan rapopo sak senange weh, nuruti karep, menuruti hawa nafsu ketika di dunia, toh saya masih punya iman sebesar dinar. Toh nanti kalau dosa saya sudah habis, saya dimasukkan ke surganya Allah juga. Karena saya juga punya iman seberat dinar. Nanti pola pikir kita akan begitu. Nah, ternyata di sana andai kata tidak ada, wah, sudah rugi kita, rugi dunia dan akhirat. Makanya kita orang Islam, orang yang beriman, raihlah surganya Allah yang sudah Allah siapkan seluas langit dan bumi ini, langsung jalan tol kalau bisa. Jadilah as-sabiqun as-sabiqun. Kalau tidak bisa jadi as-sabiqun as-sabiqun, jadi ashabul yamin, jadi golongan kanan. Jangan sampai jadi ashabus shimal. Kalau usaha kita untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun, orang yang suka bersegera dan yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan, kalau itu tidak terwujud, maka kita akan menjadi ashabul yamin, golongan kanan. Nah, kalau cita-cita hanya ashabul yamin, maka turun kalau tidak tercapai ashabul yaminnya. Dalam Quran surah Al-Waqiah itu kita menjadi ashabus shimal, rugi. Ashabus shimal itu adalah golongan yang rugi. Dia pasti di neraka. Maka kita berlomba-lomba berusaha menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Kalau tidak tercapai, insya Allah nanti akan menjadi ashabul yamin, turun menjadi ashabul yamin, golongan kanan dengan kenikmatan surga yang luar biasa.
Surga ini sudah Allah siapkan seluas langit dan bumi. Maka jangan sampai surga yang sudah seluas langit dan bumi hanya gara-gara perilaku dan perbuatan kita, tutur lisan kita yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, perilaku yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, kita tidak diizinkan oleh Allah meski hanya sekedar untuk menaruh satu kaki kita di surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Kalau itu terjadi, na'udzubillah, rugi kita. Hidup di dunia hanya sebentar, di surga hanya izin kepada Allah untuk menaruh kaki di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, juga tidak Allah izinkan, na'udzubillah. Maka raihlah surga, langsung jalan tol, tidak perlu mampir-mampir lagi, tidak perlu mampir-mampir dulu ke neraka, langsung. Karena jelas kita tidak kuat, tidak ada yang kuat, jangankan kita. Fir'aun pun jelas tidak kuat. Fir'aun itu orang kuat, tidak pernah sakit, punya bala tentara yang sangat hebat pada waktu itu, sampai beraninya menentang Allah, bahkan mengaku Tuhan. Itu ketika di akhir hayatnya dia ngerti siksaan yang akan diterima. Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi nyawa sudah di kerongkongan, tobatnya tidak diterima, pengakuannya tidak diterima. Dia ngerti dan dia tidak kuat. Itu Fir'aun, apalagi kita. Sudah, kita raih surga, mari bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba meraih surganya Allah langsung tanpa melalui neraka dulu.